Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Natasha Dwi Amalia. Di sini saya bersama teman-teman dari kelompok 1, gelombang 3, angkatan 3 akan berbincang-bincang nih dalam podcast yang bertema penerapan nilai-nilai organisasi di perusahaan e-commerce. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang kece banget nih. Beliau adalah seorang laki-laki berusia 26 tahun yang saat ini sedang bekerja di salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia. Yuk kita langsung kenalan aja yuk. Halo, selamat malam Kak. Halo. Oke, Kak Aditya gimana nih kabarnya Kak? Halo, baik-baik aja nih kebetulan. Oke, sebelumnya kami mau ngucapin makasih banyak ya Kak, udah meluangkan waktunya yang cukup sibuk nih untuk berbincang-bincang dengan kita nih di podcast kali ini. Oh ya, mungkin Kak Aditya boleh perkenalkan diri dulu nih Kak, yang lebih biar kita lebih kenal lagi nih Kak. Oke, boleh. Hello, nama aku Aditya Nursyamsi, biasa dipanggil Adit. Sekarang aku bekerja di Lazada Indonesia sebagai manajer di Seller Operation Team. Saya udah bekerja di Lazada selama kurang lebih 2 tahun, dan sebelumnya saya bekerja as a management consultant. Berarti panggilnya Kak Adit ya Kak? Iya, boleh. Iya, mungkin cukup sih Kak perkenalannya. Kita mau tahu nih Kak, kira-kira selama Kakak bekerja di Lazada ini, gimana nih Kak pengalamannya? Mungkin bisa diceritakan Kak? Oke. Menarik sih ya pengalaman bekerja di Lazada tuh as e-commerce. Jadi pace kerjanya cukup tinggi, jadi kita banyak kerjain different project dengan departemen yang berbeda, dan implementasi project itu juga sangat cepat. Kalau udah selesai kita langsung mulai project lain lagi. Jadi kayak gitu sih. Dan karena Lazada salah satu e-commerce di Indonesia yang kayak nge-serve banyak banget seller, jadi sebenarnya kerjaan yang kita kerjain tuh rasanya rewarding banget gitu buat kita. Wah, Gitu. seru banget ya Kak kayaknya ya. Berarti Kakak juga bekerja di bidang pelayanan masyarakat, bisa dibilang begitu ya Kak? Well, mungkin nggak masyarakat luas kali ya, tapi ya spesifik customer Lazada. In this case berarti seller-seller Lazada dan customer Lazada gitu. Oke, baik. Nah, kira-kira selama Kakak bekerja di Lazada nih, ada nggak sih Kak nilai-nilai perusahaan yang harus diterapkan nih oleh semua pegawai atau oleh Kakak khususnya nih? Kira-kira apa aja tuh Kak nilai-nilainya? Oke. Di Lazada itu kita punya yang namanya fixed value. Kita punya 6 nilai Lazada. Yang pertama itu kita sebutnya customer first, employee second, and shareholder third. Jadi kalau diartiin customer nomor 1, lalu karyawan itu nomor 2, lalu shareholders atau pemegang saham itu nomor 3 gitu. Jadi poin pertama ini lebih ngejelasin tentang priority kita dalam take decision gitu. Yang kedua kita ada yang namanya trust makes everything simple, atau kepercayaan membuat segala sesuatu jadi lebih simple. Ini basically ngajarin kita untuk selalu percaya dengan teman-teman kita, bukan blindly percaya ya, tapi kita kayak percaya sama teman kita untuk mempermudah hidup kita juga gitu. The third value itu kita punya change is the only constant. Ini tuh poinnya lebih ke continuous improvement. Jadi kita selalu mencoba untuk lebih baik lagi dari sebelumnya. The next value we call it today best performance is tomorrow baseline. Jadi ini poinnya lebih ke kita nggak pernah puas gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang nilainya 100, besok itu ya kita nggak bisa stay di 100 aja gitu. Besok kita mesti aim buat lebih tinggi dari 100. Let's say 110, 120 gitu. Lalu value kelima kita punya if not now when, if not me who. Jadi selama kita bisa kerjain, bakal kita kerjain juga. Kalau nggak kita, siapa lagi? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Gitu. Dan terakhir, value-nya adalah live seriously, work happily. Jadi di Lazada as a company itu benar-benar care gitu ya dengan well-being karyawannya. Kira-kira itu sih value-nya kalau di Lazada yang kita punya, yang kita pegang selama ini. Keren banget sih Kak. Wah, total ada 6 nilai yang dianut ya Kak ya untuk para pegawai-pegawai di Lazada ya Kak. Iya, betul. Nah, kalau misalnya saya boleh share juga nih Kak, setelah dengar jawabannya Kak Adit nih, kurang lebih sama nih Kak, ada beberapa poin yang sama nih sama nilai-nilai kita, core value kita sebagai ASN nih Kak.
mungkin kalau saya boleh share juga, kita juga ada kan namanya nilai berakhlak, kurang lebih poin-poinnya ada yang sama nih, kayak berorientasi pelayanan, kayak tadi Kakak juga kan fokus ke customer, terus sama ada kayak kompeten, kita juga kayak terus mengembangkan kompetensi kita, kayak gitu. Kurang lebih banyak yang sama nih ternyata nih, wah saya baru tahu juga nih Kak. Kira-kira nih Kak, selama Kakak di Lazada ini, gimana nih penerapan untuk nilai-nilai di Lazada itu Kak? Ada kesulitan nggak Kak? Prosesnya gimana Kakak selama ini? Sebenarnya bukan lebih ke kesulitan sih penerapan value ini, lebih ke value ini kita pakai sebagai guideline gitu dalam apa yang kita lakuin sehari-hari. Jadi misalnya poin tadi customer first, itu lebih ke saat kita bikin target, saat kita bikin sesuatu, saat kita bikin project, semua project yang kita lakuin itu harus punya tujuan yang membantu customer gitu, Indian. Jadi nggak bisa nih kita asal pengen bikin project, oh saya pengen bikin project bla bla bla, terus buat apa? Buat apanya nggak jelas. Nah makanya biasanya kalau kita bikin project, objektifnya yang kita tentuin di awal adalah berdasarkan apa dulu nih keluhan dari customer. Jadi kita lihat dari problemnya apa, kita find root cause ya, dan kita make a project out of the root cause. Kita cari inisiatif ya. Itu salah satunya. Another one, change is the only constant. Itu kan berarti kita selalu continue improvement ya. Jadi kita nggak bisa kayak udah senang nih ada di posisi ini. Misalnya kita lihat, oh hari ini kayaknya kita udah bagus nih, penjualan kita udah segini, target kita udah tercapai. Nah, itu tuh nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu, kita bakal stuck dan bakal ketinggalan juga sama yang lain. Makanya sambil kita kerjain day to day kita sambil mikirin juga ke depannya, gimana sih cara ningkatinnya lagi berikutnya gitu. Dan emang pasti rada susah diimplementasinya karena mesti mikir terus gitu ya. Tapi ya mau nggak mau emang harus dilakuin gitu. Jadi itu makanya itu sebagai jadi panduan kita juga kan. Kita lakuinnya gimana? Ya macam-macam. Buat terus berkembang, bisa kita benchmark kompetitor, bisa kita lihat dari parent company kita ke Alibaba, bisa kita benchmark dari international competitor juga. Jadi macam-macam sih sebenarnya. Dan ya kurang lebih kayak gitu sih misalnya implementasinya. Intinya untuk kerja ini nih kita harus jadiin nilai-nilai tersebut tuh juga jadi panduan kita dalam bekerja sehari-hari gitu ya. Nah, Kak, waktu awal-awal Kakak kerja, kira-kira ada kesulitan nggak untuk adaptasi nih? Kira-kira gimana sih caranya Kak Adit nih untuk adaptasi dengan lingkungan di tempat kerja Kakak yang sekarang nih? Sebenarnya kemarin tuh saya nggak ada kesulitan beradaptasi, karena kan memang kita diberikan masa probation ya selama 3 bulan awal kalau di karyawan swasta tuh. Nah, di 3 bulan awal ini, memang kita di-expect untuk belajar dan mengenali lingkungannya gitu. Jadi, kalau kita bagi probation periodnya 3 bulan, kita bagi ke tiap bulan, target bulan pertama tuh biasanya buat perkenalan, adaptasi dengan teman kerja gitu. Bulan kedua, baru kita lanjut mulai kontribusi ke kerjaan, kayak benar-benar ngerjain kerjaan. Di bulan ketiga, biasanya baru kita mulai kontribusi untuk inisiatif. Mulai ngasih inisiatif, karena udah mulai ngerti sama kerjaannya. Ini tuh peran tim yang udah ada sebelumnya sangat sangat berpengaruh sih. Jadi tergantung juga kan sebenarnya individu yang baru masuk tuh gimana, apakah dia emang orang yang gampang beradaptasi apa enggak. Kalau gampang beradaptasi ya it's good for him or her. Tapi kalau misalnya dia enggak bagus, nah ini butuh banget nih peran manajernya, peran atasannya, atau peran teman-teman setimnya untuk ngebantu gitu kalau misalnya ngeliat dia kesusahan. Karena kan setiap orang berbeda ya. Ada orang yang kalau kesusahan dia bisa langsung reach out, langsung nanya-nanya ke orang. Ada juga orang yang kesusahan tuh dia diam aja. Nah, peran sebagai manajernya ini juga penting di sini untuk tahu anak barunya nih behavior ya atau wataknya tuh kayak gimana gitu. Dan sebagai teman-temannya yang udah lebih lama di situ juga penting nih untuk ngebantu si orang barunya. Jadi itu bukan cuman tugas si orang yang baru masuk aja untuk adaptasi, tapi tugas teman-temannya dan tugas atasannya juga untuk ngebantu orang barunya beradaptasi ke lingkungannya gitu. Jadi bisa dibilang butuh adanya kerjasama juga ya sama teman-teman yang lain, rekan kerja yang lain juga nih untuk bantu si anak baru ini nih untuk bisa
adaptasi gitu ya. Nah, Kak Adit, kebetulan ini saya nggak sendiri, Kak. Kayak saya sama teman-teman kelompok saya. Mungkin ada yang mau bertanya di sini, teman-teman kelompok 1? Kak Nata, Ada yang mau boleh tanya saya? sama Kak Adit? Oke, ini dengan siapa nih, Kak? Halo, saya dengan Inge. Oh iya, silakan Kak Inge. Mungkin ada yang mau ditanya ke Kak Adit. Halo Kak Adit, sorry sebelumnya. Saya sedikit kepo nih Kak Adit, gimana sih kalau misalnya di perusahaan swasta itu sendiri, gimana cara untuk, mungkin khususnya Kak Adit ya, untuk ngebuat lingkungan itu tuh lebih suportif gitu, dan apa ya, saling mendukung satu sama lain. Jadi dari sesama peers-nya itu oke, terus ke atasan juga oke. Ada nggak sih tips and trick-nya dari mungkin pribadi Kak Adit sendiri? Itu aja Kak Nata. Thank you. Oke, thank makasih you. Kak Inge. Ya, silakan Thank langsung you jawab. pertanyaannya. Sebenarnya mungkin ini klise jawabannya, tapi emang jawabannya itu adalah komunikasi gitu. Jadi biar masalah kerjaan tuh kan nggak cuman sendiri ya, dan kayak emang butuh a team effort gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah apapun, ya lebih baik dikomunikasikan either ke peers atau ke atasan. Kalau misalnya ada konflik within the peers di dalam tim dan nggak bisa di-resolve sendiri, biasanya kita bakal bilang ke atasan kita. Nanti dia bakal bantu nge-resolve isunya. Another tips and trick adalah kayaknya harus banyakin ngobrol sama teman-teman kerja atau siapapun yang kerja bareng kalian, ngobrolin tentang topik di luar kerjaan, karena it will build more trust aja gitu ya. Jadi kalau misalnya nge-discuss sama mereka tentang kerjaan mulu bakal pusing kan. Makanya biasanya diselingin sama topik-topik di luar kerjaan biar lebih saling percaya aja dan lebih lebih friendly mungkin ya. And another thing is to build relationship with your superior. Jadi sama manager itu harus banget punya hubungan yang baik. Kalau enggak itu bakal susah banget sih gitu. Oke, ada lagi Kak yang ingin bertanya untuk Kak Adit? Boleh saya nanya sesuatu dengan Kak Adit? Oke, ini dengan siapa nih Kak? Dengan Alda, Kak. Oke, silakan Kak Adit langsung aja ya. Halo Kak Adit. Oke, saya mau Halo, bertanya halo, nih, gimana sih untuk evaluasi kinerja dari Kakak sendiri sebagai manajer gitu ya di perusahaan Kakak sendiri. Terus prosesnya untuk pertanggungjawabannya itu gimana sih Kak? Apakah ada laporan tertentu gitu di setiap bulannya? Itu aja Kak, terima kasih. Jadi kalau formally dari Lazada itu kita cuma ada 2 periode evaluasi per tahun. Tapi di luar itu kita harus punya informal evaluation dengan bos kita untuk kayak ngecek aja nih targetnya udah pada nyampe apa belum. Jangan tiba-tiba hasilnya pas di masa evaluasi itu jelek gitu. Nah itu nggak banget sih. Jadi penting juga komunikasiin tentang si masalah performance kita. Oke, wah keren banget nih di Lazada nih. Oke, makasih Kak Alda. Lanjut nih, ada lagi Kak yang ingin bertanya, mumpung narasumber kita masih ada nih di sini. Saya Nia, halo Kak Adit. Oke, silakan Kak Adit. Langsung aja kalau mau nanya. Mau nanya nih Kak, kan tadi disebutkan melakukan evaluasi ya untuk catch up target-target. Nah, dari hasil evaluasi itu bisa nggak sih dijadikan bahan untuk meminta pengembangan diri, sepertinya ada pelatihan atau workshop gitu. Terus kan semakin banyak nih perusahaan-perusahaan e-commerce yang baru. Bagaimana cara kakak meningkatkan kompetensi diri gitu? Oke. Makasih ini ya pertanyaannya. Kalau terkait pengembangan diri, jadi secara garis besar biasanya tuh kebagi jadi 2. Pengembangan diri masalah hard skill, dan yang kedua itu masalah soft skill. Kalau masalah hard skill tuh misalnya kemampuan yang benar-benar terkait dengan kerjaan gitu. Misalnya kemampuan Excel atau kemampuan coding gitu-gitu ya. Nah, itu tuh di-provide sama Lazada. Jadi Lazada tuh dia nge-provide semacam kayak banyak course online. Kita jadi subscribe ke sebuah education course gitu. Jadi kalau misalnya emang orangnya mau,
mereka bisa join aja course-nya. Oke, jadi Lazada ini kan dia nggak cuma beroperasi di Indonesia ya, dia beroperasi di negara lain di Southeast Asia. Jadi bisa juga kita semacam kayak visit ke negara lain untuk belajar nih dari mereka. Atau bahkan kita bisa juga pergi ke parent company kita, ke Alibaba. Jadi ke Cina sana untuk belajar gitu ya. Lebih ke sharing sama mereka, proses mereka di sana gimana, apa yang bisa kita implementasiin di Indonesia, seperti itu. Dan untuk soft skill juga, kita banyak course juga, bisa join juga course tentang soft skill, how to present, soft skill presentasi, soft skill cara public speaking bagus gimana, cara menyampaikan informasi yang bagus kayak gimana. Itu tuh kita punya kayak course library-nya. Terus bisa juga kadang tuh dari tim people operation kita, mereka tuh juga suka ngadain kayak workshop gitu. Jadi mereka undang speaker dari eksternal dan dia ngasih topik. Another thing mungkin as a benefit of working, I think misalnya pengen belajar something nih, misalnya pengen belajar coding gitu. Selain tadi bisa ke course yang disediain Lazada, bisa juga langsung reach out aja nih ke orang-orang Lazada, teman-teman lain. Misalnya kita di tim seller operation, basicnya sebenarnya kan bukan masalah coding-coding ya. Kalau coding tuh mungkin lebih ke tim data gitu ya, ke tim BI. Nah, kita bisa banget nih, kita reach out ke tim BI, bilang, lo bisa ajarin gua coding nggak? Kalau misalnya lo ada waktu, gue pengen belajar tentang coding dong. Kita bisa set up session nggak untuk semacam buat belajar. Nah, itu bisa banget. It's important for the company to provide all the necessary materials, tapi important juga buat diri kita sendiri untuk reach out nih, untuk nyari tahu. Sebenarnya kan banyak caranya ya buat belajar. Jadi ternyata banyak banget ya Kak kesempatan belajar di Lazada. Ya oke. Padahal masih seru banget nih perbincangan kita, tapi karena kita terbatas oleh waktu, jadi mungkin langsung saya simpulkan aja kali ya Kak dari perbincangan kita kali ini. Ternyata di Lazada sebagai e-commerce atau perusahaan swasta itu juga ada nilai-nilai atau core values yang diterapkan nih ya. Tadi seperti yang Kak Adit bilang itu ada 6 nilai ini yang mungkin dapat disimpulkan intinya mengutamakan customer, kemudian juga mengutamakan kejujuran dalam bekerja, terus juga mengembangkan kompetensi atau kapabilitas sebagai individu, dan juga menyeimbangkan antara work-life balance, jadi pekerjaan dan juga kehidupan sebagai pekerja. Itu juga ada nih nilai-nilai yang mirip nih dengan yang diterapkan oleh ASN ini yang tadi saya sebutkan, yang berakhlak ini. Jadi hasil dari bincang-bincang kita sama Kak Adit ini nih sangat menambah wawasan kita nih Kak sebagai calon-calon ASN buat nanti bagaimana kita bekerja ke depannya. Kayak gitu sih. Oke, mungkin Kak Adit terima kasih banyak ya Kak. Makasih banyak atas kesempatannya, atas waktunya yang telah diluangkan, dan atas ilmu-ilmunya ini yang udah dibagikan ke kita-kita. Harapannya semoga bisa bermanfaat nih untuk kita sebagai calon-calon ASN nantinya bisa menerapkan nilai-nilai baik untuk nanti kita bekerja di instansi kita masing-masing. Oke, Nata, terima kasih udah diundang juga buat sharing sedikit tentang value-value yang ada di Lazada. Oke, Kak, karena waktu kita yang terbatas, mohon maaf nih harus diakhiri podcast kita kali ini. Terima kasih banyak untuk narasumber kita, Kak Adit, dan terima kasih juga untuk teman-teman kelompok 1 dan pendengar semuanya di sini. Kita akhiri saja podcast kita malam ini. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Selamat malam.